Pada kesempatan kali ini kita adalah pertemuan ke-10 atau pertemuan pertama setelah UTS. Jadi terima kasih atas kedatangannya di ruangan virtual ini. Bagaimana dengan nilai-nilainya? Semoga puas ya. Jadi saya juga telah memberikan kuncinya. Udah saya kirim kuncinya kan? Kuncinya di LMS kalau nggak salah saya kirim. Udah, Pak. Ya, sebagai perbandingan silakan dilihat saja. Kemudian apalagi sebelum masuk, rasanya belum, nanti saya jelaskan lebih rinci saja. Oke, kita masuk kepada bahan. Silakan dibuka eh, di modul halaman 124 dan sampai ke bawah. Sedangkan di SPSS juga dibuka bagi yang punya laptop. Oke, mari kita mulai. Nah, jadi hipotesis saya bagi 3 karena hipotesis itu penting sekali. Kenapa penting? Karena itulah yang kita cari dalam skripsi kita nanti, ya. Nah, ini bagian hipotesis yang terakhir, di mana kita telah belajar teori 2 pertemuan sebelum UTS. Sekarang adalah penerapan hipotesis sendiri. Ya, dengan teori-teori yang kita pelajari sebelumnya, mari kita terapkan. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa konsep yang akan diajarkan, yang akan dipelajari sampai uji varian, ya, seperti itu. Bentar. Nah, ini. Tapi kan kita mulai dulu seperti biasa dengan teori. Nah, merancang hipotesis, ya. Merancang hipotesis itu tentu ada hipotesis dasar dulu. Nah, misalnya gini, awan hitam. Kalau ada awan hitam berarti akan ada hujan. Nah, hipotesis kan. Tapi kadang-kadang ada awan hitam cuma menutup cahaya matahari saja. Nah, seperti itu. Berarti hipotesis kita salah, nggak salah. Karena teorinya seperti itu. Makanya kita bangun hipotesis, gitu ya. Atau bagi yang minat tentang pelayanan, semakin bagus pelayanan, maka semakin bagus penjualan. Nah, itu kan teori, ya. Tapi ada orang yang pelayanannya buruk tapi penjualannya bagus sekali, gitu ya. Nah, itu kan teori. Nah, makanya kita perlu eh, buat hipotesis dan perlu kita teliti seperti itu, ya. Kemudian ada tandingannya, ya. Kalau ini adalah H0 dan ini adalah H1, seperti itu. Kemudian dalam merancang hipotesis tentu harus ada nilai alfanya. Nilai alfa adalah nilai error dari 10%, 5%, ya. Ya kita segini aja, 10% sama 5% atau 0,1 dan 0,05. Ya, karena kita sosial, ya. Segini aja rentang kita. Kemudian yang keempat, alat uji, ya. Jadi kalau kita misalnya gini, kita hebat, hebat memasak, gitu ya. Tapi kita eh, memikir dalam diri sendiri, kita hebat. Ya, hebat kita sendiri, tapi belum teruji. Nah, siapa yang perlu kita uji? Kepada orang lain, kepada suami, kepada adik, kepada istri, gitu ya. Makanya kita perlu alat uji, ya. Tapi kalau dalam statistik, apa alat ujinya? Namanya adalah uji T dan uji F. Dalam LMS, saya sudah menyertakan tabel, ya, tabel uji T dan uji F. Silakan dilihat nantinya atau dipraktekkan, ya. Kemudian kelima adalah ini bisa dibaca, nggak perlu dihafal. Yang penting ini paham saja dengan praktek adalah menghitung statistik dari sampel. Ya, ini adalah rumus-rumus, ya, rumus-rumus. Rumusnya di sini. Kalau ini teorinya saja dulu. Nah, nomor 5 kita mulai memasukkan teori-teori ke dalam rumus-rumus, angka-angka ke dalam rumus-rumus seperti itu. Nah, kemudian asumsi klasik, ya. Asumsi klasik itu ada 4, tapi belum kita pelajari sekarang. Yang penting tahu tahu dulu, ya. Asumsi klasik ada 4: autokorelasi, heterokedastisitas, eh, normalitas data, seperti itu.
dan saya lupa hetero, auto, normalitas. Oke, saya lupa nanti ada satu lagi, ada 4 dan itu harus lulus ujinya ya. Uji asumsi setelah kita buat teori, kita buat masukkan angkanya, kita uji dalam asumsi klasik. Kemudian angka itu kita uji juga dengan uji T dan uji F. Nah, oke, nanti kita praktekkan ini tahapan-tahapannya. Memang banyak tahapannya ya, tapi ini dapat dilakukan secara bertahap, tidak rumit. Hanya seperti kita buat makanan, tahapannya banyak, tapi kalau telah kita kerjakan, maka tahapannya tidak terasa seperti itu. Kemudian uji proporsi tidak dilakukan karena tidak menggunakan percobaan distribusi normal binomial. Kita distribusi normal namanya. Seperti itu. Oke, udah lihat halaman 118. Kalau belum, lanjutkan saja. Silakan baca nanti. Nah, jadi kalau kita meneliti sesuatu, kita harus mengetahui dulu masalahnya. Ya, harus ada masalah dulu, harus ada kasus dulu, baru kita teliti. Misalnya orang itu sakit, nah baru kita teliti, baru kita obati ya. Kalau orang itu tidak sakit, buat apa kita teliti? Nah, seperti itu. Gitu juga kalau kita skripsi, harus tahu dulu teorinya, kemudian dari teori harus tahu kasusnya dulu. Masih ingat kasus Jiwasraya di mana premi masyarakat hilang ya? Masyarakat udah capek-capek membayar premi, tapi nyatanya tidak bisa dibayarkan, tidak bisa dilunasi oleh Jiwasraya. Nah, ini kasus nih, ya. Jadi contoh kasus ini adalah di mana bisa kita buat dalam akuntansi yaitu Jiwasraya dipercaya laporan keuangannya oleh semua pihak, ya. Jadi dia adalah salah satu BUMN di mana kalau BUMN itu adalah laporan keuangannya sangat dipercaya, sangat bagus, labanya bagus, pendapatan bagus, dan mungkin tidak akan bangkrut. Nah, tapi nyatanya bangkrut. Nah, teori sama kasus berbeda ya. Nah, itulah yang kita teliti. Ketertarikan itulah yang kita jadikan untuk kita teliti. Ada berbeda teori, tapi kasus berbeda ya. Teori menyatakan A, tapi prakteknya B. Nah, itu yang kita lakukan penelitian seperti itu. Jadi dari sekarang pikirkan rekan-rekan semuanya maunya seperti apa tentang pelayanan, pokoknya tentang audit, tentang pajak, atau tentang pendapatan daerah ya. Yang jelas lihat kasusnya dulu. Kalau tidak ada kasus tempat kita, lihat kasus di luar kantor kita. Kalau tidak ada, lihat di Indonesia saja atau lihat di luar negeri. Nah, seperti itu boleh, boleh. Kasus di Amerika boleh ya. Misalnya ini Jiwasraya berada di mana? Di Jakarta. Tapi terasa karena cabangnya banyak sampai di Sumatera Barat. Nah, ini kasus Enron. Ini adalah kasus audit terkenal di dunia ya. Bisa dibaca di sini ya. Tapi ini bisa dibaca, tapi saya bisa simpulkan bahwasanya tahun 2001 inilah akhir dari sorotan masyarakat terhadap Enron. Enron adalah perusahaan eh, minyak ya. Dia perusahaan minyak. Teorinya perusahaan minyak adalah perusahaan yang kaya sekali, pendapatannya bagus, gitu ya, asetnya besar, gitu ya. Tidak mungkin dia akan bangkrut. Tapi di laporan keuangannya dia berdusta, dia berbohong, dia memanipulasi, dia fraud, gitu ya. Dia menyatakan dalam waktu jangka panjang perusahaan tidak akan bangkrut. Ternyata 2001 dia bangkrut, gitu ya. Kondisi keuangannya hanya tipu-tipu, ya. Enron juga mengatakan perusahaan bagus, auditor juga mengatakan dia bagus, pemerintah juga mengatakan dia bagus. Ternyata orang yang mengatakan itu semua adalah pembohong. Sehingga dari sana muncullah kasus, ya, atau GCG istilahnya ya, topik GCG juga boleh. Apa itu GCG? Itu good corporate governance seperti itu. Tata kelola perusahaan yang bagus, tata kelola perusahaan yang baik. Ya. Dengan tata kelola yang buruk, maka kebohongan terungkap pada 2001, yang mana dia menyembunyikan hutangnya dari 600 padahal 1,2 miliar yang tidak bisa dibayar. Nah, seperti itu.
Dari sana ada teori, walaupun teorinya lama, kasusnya lama, kalau ingin meneliti boleh, ya, boleh. Kita eh, kita jadikan dalam skripsi kita, boleh seperti itu. Dengar ya suara saya, ya? Rekan semuanya. Ya, Pak. Oke, selanjut. Pak. Nah, ini topik yang ingin topik topik ini bisa digunakan tertarik untuk melakukan penelitian, ya, dari sikap atau moral hazard, gitu ya, seperti penipuan judi online, gitu ya, itu disebut dengan moral hazard, ya, greedy, ketamakan atau gaya hidup. Atau ini dulu penelitian S2 saya manajemen laba, yaitu memanipulasi laba. Atau bagi yang suka audit, etika profesi, ya, seorang auditor, seorang eh, CPA, gitu ya, seorang profesi akuntan, dia memanipulasi laporan keuangan seperti Enron tadi, atau ketaatan, ya, kepatuhan dari KAP, kantor akuntan publik, atau tentang pajak, ya, bisa jadi pajak yang penyelundupan penyelundupan angka-angka pajak pada perusahaan-perusahaan yang sebelum ini, tahun sebelum ini, seperti Bakri, grup Bakri dan sebagainya. Dan ini masih banyak lagi. Nanti ini contoh aja, ya, bisa dipilih, atau tentang saham, ya, atau investasi, tentang hutang, banyak sekali kalau ingin. eh, tapi ini sebagai gambaran saja, ya. Jadi jangan takut nantinya dalam skripsi, jangan takut karena itu akan kita lewati, ya, tentang audit. Jadi banyak topik yang akan bisa dibahas bagi rekan-rekan semuanya. Nah, bisa dipilih, ini bisa dicatat. Jangan sampai hilang pada semester 8, ini kan sangat, sangat perlu sekali, ya. Oke, saya ambil contoh, ya. Menetapkan contoh saja, ini adalah saya ambil ini etika profesi, ya. Profesi apa? Akuntansi. Kapnya, akuntansinya, orang akuntannya. Nah, kita pertama kali adalah menetapkan H0 dan H1, ya. Sekarang kalau H0 berarti tidak ada. Itu aja kalimatnya. Tidak ada, ya. Inti kita adalah menolak H0, ya. Nah, di sini karena ada dua variabel, berarti hipotesisnya juga ada dua, ya. Ada satu dan dua. Eh, variabel pertama, X-nya adalah etika. Variabel kedua, X1, ya. Variabel X adalah variabel bebas. X2 adalah GCG, variabel yang keduanya. Nah, Y-nya apa? Y-nya adalah manipulasi laporan keuangan, seperti itu. Saya mengambil kasusnya adalah dari Enron tadi. Terjadi etika, terjadi eh, kerusakan moral terhadap semua pihak, dari perusahaan, pemerintah, orang pajak, dan semuanya. Orang bank menyelundupkan angka-angka keuangan mereka. Dan GCG-nya juga, saya juga fokus pada GCG. Ini contoh, ya. GCG itu berarti tidak ada kepatuhan. Nah, dia dibuat aturan, tapi aturan itu dibuat untuk dilanggar, bukan dipatuhi, seperti itu. Makanya saya tertarik adalah X1 ke Y, X2 ke Y, seperti ini. Ini hipotesisnya. Kalau dalam penulisannya nanti adalah H0 dibuat dulu, H0, dan ini H1. Ini H1, ya. H0-nya tinggal menulis tidak ada saja. Setiap di depannya tidak ada pengaruh, gitu ya. Tidak ada pengaruh. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kalau tidak, saya lanjut saja. Mana? Ini contoh, ya. Dari teori yang banyak ini saya ambil satu. Seperti itu. Nah, kemudian apa itu H0? Ya. Nah, H0 adalah eh, hipotesis yang nol atau tidak ada. Nah, inilah yang kita bantah teorinya. Nah, H1 atau hipotesis alternatif, ini bisa dibaca teorinya, itulah yang kita cari. Inilah yang sesuai dengan teori yang kita buat dalam bab 1, bab 2, ya. Misalnya
bagi ibu-ibu yang sudah suka masak. Teorinya adalah gula itu manis ya. Kita buat gula itu manis ya. Kemudian hanolnya gula itu tidak manis. Nah, itu intinya. Hmm. Kalau ini berarti H1 nih gitu ya. Karena tidak ada kata tidak seperti itu. Nah, ini teori yang kemarin. Ini tergantung hipotesisnya saja. Kalau hipotesisnya ada kata positif, berarti pakai one tell. Kalau two tell, berarti tidak ada kata positif. Nah, ini sepertinya apa? Ada yang masih ingat? Ini adalah kalau tidak ada kata positif negatif apa? Berarti dia one tell atau two tell? Halo, gimana? Atau lupa? Ini pengingat saja. Gimana? Ini one tell atau two tell? Wantel mungkin, Pak. One tell. Silakan lihat lagi ini jadi PR ya. Jadi one tell atau two tell gitu ya. Nah, ini kalau kita menemukan kata positif atau negatif disebut one tell. Kalau di sini belum ada karena hasilnya bisa jadi positif dan ini bisa jadi negatif ya. Berarti kalau dia ada positif di kalimat ini misalnya gini, pengaruh etika terhadap pengaruh etika positif terhadap manipulasi laporan keuangan ya. Positif apa? Searah. Kalau etika bagus, maka laporan keuangan juga bagus. Gitu. Kalau negatif gimana? Jika etika bagus, laporan manipulasi keuangan menurun. Nah, negatif adalah berlawanan, positif searah. Nah, ini diingat-ingat ya, sampai terus. Ini akan teori yang berlanjut sampai semester 8. Kalau dia ada positif atau negatif di kalimat hipotesis disebut one tell seperti itu. Kalau tidak ada two tell. Oke, lanjut. Ini sudah saya jelaskan, ini bisa dibaca saja ya. Eka arah atau one tell, Eka itu satu, Dwi itu dua ya. Kita langsung praktek saja biar segera. Nah, ini penerapan atau penentuan taraf nyata atau nilai alfa ya. Nilai alfa kita tetapkan misalnya 5% atau 0,05. Nah, alatnya kita menggunakan uji T dan uji F gitu ya. Atau seperti orang latihan basket atau seorang pesilat ya. Dia hebat, tapi dia harus diuji dulu. Uji oleh gurunya atau oleh lawannya. Begitu juga statistik harus diuji dengan uji T dan uji F. Seperti itu. Ini contohnya kalau di laboratorium ya. Kalau laboratorium mengujinya dengan alat ya. Alatnya akan memberikan angka-angka dan angka-angkanya dimasukkan ke dalam uji T dan uji F. Oke, ini didengar saja dulu, dimakan saja. Nanti kita buktikan dengan angka-angka. Nah, ada yang sudah memasukkan angka-angka ini? Ya, oke, saya buktikan dengan SPSS dulu. Nah, angkanya sudah ada ya. Tadi ada etika sama GCG terhadap manipulasi ya. Angkanya masukkan ini ya. Nah, kalimat etika ini dari mana? Kita buat di sini. Etika, tulis etika ya. Etika seperti itu. Ini juga GCG seperti itu. Tidak boleh di sini ada kalimat yang sifatnya spasi. Nah, di sini baru boleh ada spasi ya. Biar nggak ragu, saya buat di sini. Ketaatan adalah X1. Variabel bebas 1. GCG adalah X2. Dan ini adalah Y-nya. Nah, ini praktek ya. Sebelum pakai rumus nanti di sesi berikutnya. Nih, kita mencari dulu
Kita belum perlu lagi uji T, uji F, nanti akan bisa juga. Nah, kita buat dulu deskriptif statistiknya ya. Gambaran data kita itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kita buka semuanya, kita blok satu-satu, boleh juga pindahkan ke kanan ya. Atau kita blok. Kita pindahkan ya. Itu cara pindahnya, kan blok dulu baru pindahkan kanan ya. Nah, ini pilih min. Nah, kemarin kita kan pakai min, pakai manual ya waktu ujian. Ini tinggal siklis saja lagi. Min. Nah, standar deviasi sudah ada juga ya. Nilai minimum juga sudah ada, varian juga sudah ada, nilai sum juga sudah ada. Ya, cukup mudah ya. Oke, continue dan tekan OK. Nah, ini hasilnya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa untuk X1 saja standar deviasi adalah 43805 ya. Nah, ya. Kemudian standar deviasi X2 adalah 10382Y9833. Nilai varian ini ya. Keluar langsung angkanya tanpa kita perlu menggunakan apapun ya. Oke, Anda paham? Atau lanjut ya? Saya lanjut boleh? Ada pertanyaan? Ada yang sudah bisa? Lanjut. Ada yang sudah bisa buka? Nanti videonya saya akan tetap record, saya rekam. Oke, ini kalau nilai deskripsinya saja ya. Jadi bayangkan kalau ujian nanti, waktu ujian akhir boleh menggunakan SPSS ya. Jadi dengan satu pertanyaan terjawab 5 menit, ya, gitu ya. 5, 5 menit dapat menjawab pertanyaannya ya. Oke, apa selanjutnya? Kita gunakan tunggu sebentar. Anak saya lagi apa? Tunggu sebentar. Saya lanjutkan dulu. Kemudian kita ingin mencari apa lagi? Kita masukkan, udah tampil ya? Karena semuanya nampak ya? Nampak ya, Arum? Ayu? Nampak, Pak. Oke. Kalau kita menggunakan uji TEF, uji T-nya lagi ya. Uji T kita menggunakan regression. Kenapa regression? Oke, ini siapa nih yang keluar? Keluar. Nah, itu kalau mencari standar deviasi dan varian. Kita mencari regression, linear, uji T, uji F ya. Nah, ini makanya kita harus tahu dependen itu apa, independen itu apa. Ada yang tahu independen itu apa? Variabel apa? Ayu, independen itu variabel apa? Harum? Harum sama Ayu, Bu Titi. Independen apa yang kita masukkan? Independen adalah variabel Y ya. Ini masih diingat, harus diingat terus variabel-variabelnya. Dependen Y ya. Dan independen adalah variabel X.
Kita masukkan, kita blok satu-satu boleh, oke ya. Atau kita blok kedua-duanya, Ctrl A. Nah, seperti ini ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Selanjutnya, oke, udah setengah 6, setengah jam lagi. Nah, hipotesis diterima atau ditolak ya. Hipotesis diterima atau ditolak. Membuat kesimpulan yaitu tergantung dari angka-angka yang kita peroleh seperti ini ya. Kalau ini nanti saya akan ajarkan. Ini belum perlu lagi ya. Nah, ini tadi ya. Ini yang terlewat cara membuat ini ya. SPSS dengan data yang sama, analis, deskriptif, frekuensi, kita blok semuanya, apa yang kita inginkan. Min, median. Ini kita checklist ya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini tadi. Ini hasil seperti yang di SPSS tadi. Di PowerPoint tadi. Ini hasilnya. Jadi persentasenya ragu-ragu ada 7 orang. Ketaatan ragu-ragu ada 7 orang. Taat ada 3 orang. Kemudian GCG-nya buruk ada 6 perusahaan. Baik ada 4. Ya. Manipulasi keluar keuangan ada enggak? Ya ada. Perusahaan yang tidak manipulasi ada 4 perusahaan. Yang ragu-ragu menjawab ada 1. Ada yang manipulasi ada 5 perusahaan. Seperti itu. Nah, kita tidak perlu melihat secara manual lagi. Cukup memasukkan angka-angkanya saja. Seperti itu. Nah, ini membuat kesimpulan. Dari topik yang terakhir tadi, kita membuat kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? Mana tadi? Nah, ini udah di ujung ya. Sekalian praktek SPSS-nya, manipulasi. Seperti apa cara membuat kesimpulannya? Nah, pertama ditolak lah. Diterima atau ditolak? Pertama tadi ditolak ya. Hipotesis kedua gimana? Diterima. Ya, karena uji F, uji T telah memenuhi syarat. Faktor apa atau variabel apa yang berpengaruh? Variabel yang berpengaruh adalah variabel X2. X2 adalah apa? X2 adalah GCG atau tata kelola. GCG, Good Corporate Governance. Nah, dari topik yang telah disebutkan, manakah yang harus diperhatikan lagi untuk penelitian selanjutnya? Nah, berarti yang untuk harus diperhatikan adalah X1 ya. Kenapa? Karena secara teori ketika tadi kita bangun adalah kita membangun teorinya adalah semakin orang beretika, dia positif seharusnya ya. Semakin orang beretika, bagus etikanya, maka manipulasi laporan keuangan berkurang ya. Tidak ada manipulasi keuangan gitu ya. Tapi secara prakteknya gagal membuktikan seperti itu. Kenapa gagal? Karena dibuktikan dengan angka-angka tadi ya. Angka-angkanya 0,0. Sedangkan uji T-nya tadi menolak angka itu. Angkanya 0,0 tapi uji T-nya 1,89 seperti itu. Nah, ini yang kita perlu perhatikan lagi. Bisa jadi orang yang mengisinya asal-asalan, orang yang mengisinya tidak serius, orang yang mengisinya tidak orang pada tempatnya gitu ya. Kita memberikan kuesioner kepada orang akuntansi, tapi yang menjawab adalah orang sosial atau orang yang SDM atau orang yang pabrik. Nah, salah ya. Ini yang perlu kita fokus lagi kalau ingin meneliti penelitian tentang X1 ya.
etika gitu. Kemudian apa topik lagi yang teliti yang bagus ya? Terserah kita. Yang jelas kalau kita tetap ingin audit ya tentang laporan keuangan boleh, atau tentang saham. Semakin jelek etikanya, maka harga saham semakin turun gitu ya. Atau tentang pajak ya. Semakin manipulasi perusahaan atau tidak beretika, pajaknya semakin naik karena ada hukuman dari negara, seperti itu ya. Oke, itu kesimpulannya. Kesimpulan adalah kalimat yang kita peroleh dari angka-angka yang kita peroleh dari uji T, uji F, seperti itu. Ya, kita baru sampai sini baru ya. Nah, uji rata-ratanya akan kita gunakan pada pertemuan selanjutnya. Konsep besarnya tetap uji hipotesis, tapi kita pecah menjadi uji rata-rata, uji proporsi, uji varian. Seperti itu. Rata-rata adalah nilai berada di tengah-tengah. Uji proporsi adalah proporsi kita pernah belajar, itu sesuai besaran 60%, 40% ya. Varian adalah ragam. Varian adalah ragam, seperti itu. Oke, itu saja dulu pertemuan hari ini. Jika ingin praktek, silakan tanya saya juga boleh, ya. Tapi ini praktek untuk menggunakan dulu ya, belum praktek full, ya. Yang jelas, yang belum punya SPSS, coba diulang lagi, ya. Mungkin ada yang salah. Atau kalau ingin bertemu saya boleh di kampus, ya. Atau hari Sabtu juga boleh, saya bantukan menginstalkannya, ya. Karena ini bisa juga digunakan untuk ujian nanti ya. Ujiannya soal, kita baca soal, kita masukkan ke SPSS bisa 5 menit. Seperti itu. Kalau ada 4 soal, berarti setengah jam kita nggak sampai ujiannya nanti ya. Tapi kalau menggunakan rumus-rumus boleh juga, tidak masalah. Yang penting waktunya kita gunakan 2 jam ya. 2 jam. Tapi kemarin diberi kemudahan 1 minggu seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Arum, Ayu, Bu Sari, Bu Titik. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya cukupkan dulu. Kita bertemu minggu depan, ya. Silakan minggu depan SPSS-nya digunakan langsung karena akan menggunakan angka-angka. Yang belum ada, silakan nanti saya akan menggunakan rumus-rumus seperti itu. Tidak masalah. Yang jelas semuanya harus bisa. Bisa manual, bisa pakai tools seperti itu. Gimana kalau tidak ada? Sesudah saja. Terima kasih. Halo, ya, Arum? Pak, Ya. Arum rencana mau minta izin Zoom hari Minggu besok, Pak. Hari Rabu besok, Pak. Ya nggak apa-apa. Boleh, Pak. Ya nggak apa-apa. Yang jelas di Iya, absennya jangan. soalnya ada pelatihan. Ya, yang jelas jangan buat hadir ya. Izin buat di absennya ya. Izin. Ya. Iya, Pak. Salah. Karena videonya akan saya share, jadi bisa dibelajar di sana ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Dipelajari aja videonya kalau belum mengerti pada saat pertemuan hari ini. Tidak apa-apa. Kalaupun ingin bertanya silakan japri saja. Cukup itu menjelang kita hanya pemanasan setelah UTS. Ya, minggu ini tidak ada tugas, minggu depan baru ada tugas ya. Pelajari dulu dari video dari teori yang setelah saya berikan. Jadi kalau tidak ada, demikian saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.